Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa li azwajina wa dhurriyyatina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali, kita mentelaah bersama, kita mengkaji dan mengambil faedah-faedah atau mutiara-mutiara yang terkandung dari kitab tafsir Juz Ammah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada tafsir dari surat An-Naba. Surat An-Naba. Nah, itu yang terakhir kita mengkaji atau mentelahnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lit-taghina ma'aba. Lit-taghina ma'aba. Di sebelumnya inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Ya, artinya lit-taghina ma'aba ini maknanya adalah dijelaskan qala as-Syaikh rahimahullah taala wa taghun jam'u taghin. Jadi taghun itu atau secara bahasanya yang melampaui batas itu, ya, ini dikatakan wa huwa alladzi tajawazu al-had. Jadi yang dikatakan taghut itu atau taghun atau tughot, ya, atau taghin itu artinya yang melampaui batas. Jadi seseorang yang melewati batasan Allah maksudnya. Jadi batasan-batasan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anat tughyan artinya karena sesungguhnya dia katakan tughyan itu melampaui batas, itu artinya mujawazatul haddi. Jadi tadi itu maksud taghun ini atau taghin ini artinya pelakunya. Jadi seseorang yang melampaui batas. Li'anna at-tughyan karena yang namanya artinya melampaui batas itu artinya yang at-tughyan itu artinya melampaui batas. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam tentang kisah tenggelamnya kaum Nabi Nuh alaihi salam itu, dalam surat Al-Haqqah itu, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Jadi inna sesungguhnya tatkala air itu melampaui batasnya, jadi hamalnakum fil jariyah. Jadi artinya ya air itu yang di luar dari kebiasaannya mengalir di sungai dan sebagainya, tapi sekarang keluar dari bumi kemudian turun dari langit sehingga melampaui batas yang biasanya terjadi mungkin hanya melewati ya pantai atau laut dan sebagainya, sungai-sungai, tapi sekarang melampaui batas. Jadi inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Jadi sesungguhnya tatkala air itu melampaui batasnya dari kebiasaannya dia mengalir dan seterusnya, maka hamalnakum fil jariyah, maka kami pun hamalna artinya mengangkut kalian di atas perahu itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi artinya ini zada wa tazawaja hadduhu. Jadi artinya bertambah atau melebihi, melewati batas yang kebiasaannya. Seperti sungai ya sampai di bantaran sungai atau laut sampai di pantai, tapi semua itu melewati batas dari itu semua sehingga terjadilah banjir besar saat itu. Nah, adapun ya batasan bagi manusia ini
batasan Allah telah tetap itu. Jadi wa haddul insani madhkurun fi qouli ta'ala. Adapun bagi manusia ini ya sehingga tidak disebut sebagai toghin ini, yaitu orang melampaui batas atau manusia yang melampaui batas ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Jadi kalau kita berbuat kesyirikan, ya melakukan hal-hal yang dilarang Allah, itu berarti kita melanggar batas kita. Jadi batas kita adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya sesuai dengan dicontoh oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah batas kita sebagai manusia ini. Jadi batas bagi manusia yaitu dalam kehidupan itu adalah mereka semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa jemaah? Kata saya di sini pelampauan batas seseorang itu bisa terjadi pada hak-hak Allah. Jadi wa tazawwajul haddi yakunu fi huquqillah wa yakunu fi huquqil ibad. Jadi pelampauan batas ini, kita melampaui batas ini terjadi, itu kita lakukan pada hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beribadah kepada selain Allah atau kita memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk dalam makna tughyan tadi, lit-taghina ma'abatan. Jadi sesungguhnya jahanam itu dibutuhkan bagi orang-orang melampaui batas. Jadi melampaui batas dalam hudud Allah, melampaui batas dalam batas-batas Allah, yaitu seperti kita manusia ini diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam makna yang lain yaitu kita tidaklah diciptakan jin itu kecuali mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat kesyirikan berarti kita melakukan tughyan. Jadi kita melakukan pelampauan batas dari yang seharusnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun juga kita juga bisa jadi melampaui batas dalam hak-hak sesama manusia. Ya, ini banyak sekali tentunya. Nah, kemudian di sini katakan saya wa amma fi huquqillah azza wa jalla fa innahu tafritun fil wajibi au ta'addi fil haram. Adapun kita melampaui batas di dalam hak-hak Allah ini yaitu kita ya meremehkan atau meninggalkan kewajiban kita, atau kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian dalam sebuah makna hadis dalam arba'in itu, innallaha hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha. Jadi semuanya Allah telah membuatkan batasan-batasan, maka jangan kalian lampaui. Allah telah mengharamkan sesuatu, jangan kalian melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Nah, adapun wa amma at-tughyanu fi huquqil adamin fa huwa al-udwan 'alaihim fi amwalihim wa dima'ihim wa aradihim. Adapun kita melampaui batas pada hak-hak hamba ini, hak-haknya anak Adam, bani Adam ini, sesama manusia ini adalah yaitu kita melakukan melampaui batas atau melakukan permusuhan, dalam artian kita melakukan melanggar hak-hak mereka di atas, yaitu pada hartanya, ya pada darahnya atau kehormatannya. Karena tiga hal inilah yang ditekan Rasulullah pada haji wada itu. Sebagaimana dikatakan di sini wa hadhihi salas allati harramaha Rasulullah SAW alaihi salam wa alana tahrimaha fi hujjatil wada fi aksari min mawadi. Jadi tiga hal ini yaitu jemaah, yaitu tentang inna amwalukum, sama dan nanti inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Jadi jiwa kita atau harta kita, darah kalian atau darah manusia ini dan kehormatan itu diharamkan dalam satu tempat. Dalam hadis Rasulullah waktu haji wada itu, yaitu sebagaimana Rasulullah katakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Jadi sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian itu diharam atas kalian sebagai haramnya tempat ini, bulan ini dan di negeri ini. Ya. Fi yaumikum hada, pada hari Arafah itu tentunya. Ya, jadi seperti itu jemaah. Nah, kemudian di sini juga dikatakan fattughatu fi huquqillah wa fi huquqil ibad hum ahlun nar wal iyadu billah. Sehingga atas sini, maka kalau kita melampaui batas dalam hak Allah, kita juga melampaui batas dalam hak-hak manusia, maka sungguh mereka ini adalah penghuni neraka, dan semoga Allah menjauhi kita semua dari hal itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa lihadza qala lit-taghina ma'aba. Jadi jahanam itu akan lit-taghina ma'aba. Jadi orang-orang melampaui batas Allah,
hak-hak Allah dengan orang melampaui batas-batas atau hak manusia. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Jadi ma'aba di sini maksudnya makanu awabin. Awab. Jadi maksudnya awab sini jadi situlah kembali orang yang melampaui batas ini. Wal awab pada aslinya itu adalah ma'aba ini atau awab ini aslinya itu adalah artinya orang yang rujuk. Jadi orang yang kembali rujuk. Jadi situ seperti dalam sifatnya Nabi Ayub itu nikmal abdu innahu awwab. Jadi sesungguhnya sebaik-baiknya hamba adalah Nabi Ayub itu innahu awwab, itu banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, innahu awwab. Ya, wal awwab ini fil asli ya sudah tadi jelaskan raja'un ilallah. Jadi orang yang banyak kembali kepada Allah, orang yang banyak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini litagina ma'aba, kemudian Allah berfirman labithina fiha ahqaba, artinya mereka diam di dalam neraka itu ahqaba ay baqina fiha, artinya mereka tuh kekal di dalamnya. Jadi baqina fiha, jadi mereka itu tetap berada di neraka ya selama-lamanya. Ahqaba artinya madadan tawila, artinya masa yang panjang, artinya tentunya masa panjang itu dalam bahasa dalam ini artinya wa qaddala al-Qur'an al-Karim ala anna hadhil madad la nihayatalah. Jadi maksudnya bahwanya masa ini tidak ada ujungnya, jadi hanya abadi. Jadi abadi. Ya, abadi itu bagi orang-orang yang tuqat ini atau tagin ini, orang-orang yang melampaui batas dari hak Allah, melanggar hak Allah dan juga melanggar hak-hak anak Adam ini. Nah, jemaah di sini dikatakan juga bahasanya wa annaha madadun abadiyatun kama jaa dzalika musarrihan fi salasi ayatin min kitabillahi fi surat An-Nisa. Jadi dalil tentang bahwasanya orang-orang yang melampaui batas itu akan selama-lamanya abadi dalam neraka itu, di neraka jahanam itu ada penjelasan. Jadi ahqaban itu selama-lamanya itu ada dijelaskan secara jelas sekali dalam 3 ayat. Ya, 3 ayat bisa seperti di surat An-Nisa, yaitu sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa zalamu lahum lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Nah, dalam surat An-Nisa ayat yang ke 169 sampai 168 sampai 169 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampu mereka, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kecuali jalan ke neraka jahanam yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Jadi hal yang itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang tentang bahasanya orang-orang kafir itu akan kekal selama-lama di dalam neraka. Kemudian juga dalam surat Al-Ahzab, yaitu Allah berfirman, innallaha la'anal kafirina wa 'adalahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir itu dan menyiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka tidak mendapatkan seorang penolong pun dan juga pelindung dan penolong. Jadi orang-orang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang kafir dan juga menyiapkan bagi mereka itu neraka sa'ir yang mereka masuk di dalamnya selama-lamanya dan mereka tidak mendapatkan seorang pelindung dan penolong pun. Nasallallahu alaihi wasallam. Dalam juga surat yang lain yang ketiga, yaitu surat Jin. Ya, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Jadi 3 ayat ini, ayat yang terakhir ini, ayat yang ketiga yang dibawa oleh saya di sini tentang dalil tentang kekalnya orang-orang kafir atau orang-orang yang tubuh yang tadi ditogina ma'aba tadi, labithina fiha ahqaba tadi, itu bahwasanya seperti dalam surat Nuh ini juga bahasanya dijelaskan, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya bagi dia neraka jahanam khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya abada. Ya, jadi seperti itu. فإذا كان الله صرح في 3 آيات من كتابه بأن أصحاب النار
mukhalladuna fiha abadan fa innahu yalzamu an takuna an-naru baqiyatun abadan abidin. Jadi dijelaskan oleh saya di sini. Nah, maka apabila Allah sendiri telah menjelaskan secara gamblang dalam 3 ayat ini bahwasanya penghuni neraka itu kekal selama-lamanya di dalam neraka, maka itu tentunya konsekuensinya adalah bahwa sesungguhnya neraka itu juga akan kekal. Jadi penghuninya kekal di dalamnya, tentunya menunjukkan itu berarti bahwasanya neraka itu ada kekal. Jadi neraka itu kekal. Jadi karena yang ada nanti ada di bawahnya dijelaskan ada sebagian dan inilah yang menjadi ketetapan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni ulama-ulama dan kaum muslimin tentunya bahwasanya neraka dan surga itu adalah dua makhlukatan. Jadi adalah makhluk ciptaan Allah, wala tafniyani abadan, dan keduanya itu yaitu neraka dan surga itu akan abadi, tidak akan fana, dia tidak akan hilang atau tidak akan rusak atau tidak akan hancur, tetapi abadi selama-lamanya. Wala tafniyani abadan. Karena memang ada sedikit perbedaan dalam hal ini para ulama. Ada juga pernah Anda baca tulisan Imam Ibnu Qayyim, bahkan juga perkataan Imam Ibnu Taimiyah tentang masalah apakah neraka itu kekal atau tidak gitu. Nah, dijelaskan di sana sehingga tanah yang pernah Anda baca. Adapun neraka bagi orang-orang kafir, ya orang-orang musyrikin, orang kafir itu dia kekal. Adapun neraka bagi usatu al-mu'minin, jadi orang-orang beriman yang bermaksiat itu, karena mereka nanti kan orang-orang yang orang beriman itu yang masih ada sebesar zarrah saja keimanan itu, maka semuanya akan dikeluarkan nanti. Ya, jadi seperti itu. Tapi ana secara pribadi lebih cenderung kepada seperti ini, bahasanya memang neraka itu abadi. Jadi neraka itu abadi, kekal selama-lamanya. Ya, adapun keluarnya orang-orang yang beriman nanti yang ada keimanan sebesar zarah itu, ya Allah memang dekatnya Allah Subhanahu wa taala Allah akan keluarkan. Yang diistilahkan itu jahannamiyun itu. Jadi mantan-mantan penghuni neraka jahanam. Jadi nanti ada jadi seperti itu. Jadi ya tentu neraka itu sebenarnya dalam ayat itu jelas sekali bahwasanya neraka itu kekal selama-lamanya, sebagaimana juga nanti azab bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang musyrik dan orang kafir itu ada kekal juga, mereka berada di dalam neraka itu selama-lamanya. Nah, Allah taala alam bisawab. Jadi seperti itu. Ya, kemudian ya insyaallah mencukupi insyaallah. Jadi penjelasan ini ya cukup panjang dari dalil tentang masalah tentang perselisihan ulama tentang masalah apakah neraka itu kekal dan tidak. Tapi beliau sendiri dalam hal ini membawakan 3 dalil ayat ini, dan ini dalilnya adalah yang shari, jadi tidak ada mansukhnya, jadi tidak dinasah, jadi tidak bisa kita tidak ditakwilkan lagi, karena jelas sekali sebagaimana tadi Anda bacakan ulang biar kita makin mutmain bahwasanya di dalam surat An-Nisa itu Allah SWT katakan khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan menjauhi mereka neraka sa'ir, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka tidak akan perlindungan penolong sedikit seorang pun, perlindungan penolong. Nah, kemudian juga dalam surat Nuh ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mendurhakai, bermaksiat atau durhaka pada Allah dan Rasulnya, maka fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini wal muhim, kata saya di sini wal muhim annahu yajibu alaina an na'taqida syai'ain. Yang penting ya dalam hal ini bahwasanya kita perlu, wajib atas kita semua jamaah untuk kita memiliki i'tiqad atau keyakinan, keimanan pada 2 perkara, yaitu bahasanya asyai'u al-awwal. Jadi yang pertama bahasanya wujudul jannati wan nari al-an. Jadi itu yang penting jamaah. Jadi kita meyakini, kita beriktikad, kita berkeyakinan, mengimani dengan sepenuhnya bahwasanya surga dan neraka itu ada sekarang ini. Ya. Wa adillatu dzalika minal Qur'ani was sunnah katsirah minha qauluhu ta'ala. Karena dalil tentang bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini banyak sekali dalil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, di antaranya apa? Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran itu.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya, jadi bersegeralah kalian semua kepada ampunan Rabb kalian dan juga pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi, nah di sini wal i'dadu at-tahji'ah wa hadzal fi'lu u'iddat di sini fi'lu madin yadullu ala anna al-i'dad qad waqa'a wa kadzalika qala Allah ta'ala finnar. Jadi bahasa secara bahasa dari sisi lugha atau nahwunya, jadi ini dia pakai fi'il madhi. Jadi ya bentuk masa lampau. Jadi u'iddat, jadi telah disiapkan, telah aku siapkan. Jadi telah Allah ciptakan surga dan neraka itu. Jadi sekarang ini sudah ada. Ya, jadi al-i'dad tadi at-tahyiyah, jadi telah disiapkan. Jadi i'dad jadi mempersiapkan, telah disiapkan. Ya. Ini jadi fi'il ini jadi masuk kata kerja ini u'iddat ini artinya kata kerja bentuk lampau. U'iddat telah fi'il madhi. Jadi yadullu ala anna al-i'dad qad waqa'a. Jadi menunjukkan bahasanya persiapan itu atau disiapkan itu telah terjadi, jadi sudah ada. Jadi sudah Allah memang siapkan, sudah ada sekarang ini surga dan neraka itu. Ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita tidak baca itu, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun allati wa quduha nasul uiddat lil kafirin. Jadi seperti itu. Nah, terjadinya ini jadi dalam ayat itu seperti firman Allah tentang neraka, yaitu wattaqun narallati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian semua, jagalah diri kalian semua dari neraka yang Allah telah siapkan bagi orang-orang kafir, dalam surat Ali Imran atau dari surat Al-Baqarah tadi. Ya. Subhanallah jemaah. Jadi wal i'datu at-tahiyatu syai'. Jadi fi'il huna ya madin yadullu ala al-wuqu' wa qad ja'at as-sunnah as-sarihah fi dzalika, yani fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yani ra'a al-jannah wan nar. Jadi sebagaimana juga dalam cerita tentang Isra dan Mi'raj itu jemaah sudah kita ketahui semua bahwasanya artinya al-i'dad ini arti tahji'ah asal, jadi mempersiapkan sesuatu telah disiapkan. Jadi fi'il di sini adalah fi'il madhi, artinya kata kerja bentuk lampau yang menunjukkan itu telah ada, telah terjadi. Jadi sebagaimana juga datang ya terdapat dalam sunnah Nabi SAW yang jelas sekali yang menunjukkan hal ini tentang kisah Isra Mi'raj dan sebagainya itu mutawatirah tentunya, bahwasanya Rasulullah SAW melihat surga, melihat neraka, ya banyak sekali tentunya. Nah ini yang pertama. Jadi kita berkeyakinan bahwasanya adanya surga dan neraka itu sekarang ini. Jadi sudah ada. Jadi sudah ada surga dan neraka itu. Itu yang pertama. Kemudian as-syai'us tsani, as-syai'us tsani yang kedua adalah i'tiqadu, bahwasanya kita beriktikad bahwasanya annahuma, bahwasanya keduanya itu yaitu surga dan neraka itu darani abadiyatani man dakhalahuma wa huwa min ahlihima fa innahu yakunu fihima abada. Nah ini yang kedua perlu kita i'tiqad yang benar jamaah sekalian, bahwasanya i'tiqadun jazimun, tentunya kita perlu pahami dengan baik bahwasanya surga dan neraka adalah kampung, ya dua tempat kembali, tempat darun nar, jadi nanti tempat bagi orang-orang kafir itu di neraka, bagi orang-orang yang muttaqin yang berilmu muttaqin itu di surga. Itu mereka itu keduanya ini adalah tempat yang abadi. Barang siapa ya bagi orang yang memasukinya wa huwa min ahlihima, dan orang memasukinya itu maka fa innahu yakunu fihima abadan, maka penghuni surga akan kekal abadi dalam surga, penghuni neraka nasallallahu alaihi maka juga akan kekal di dalam neraka nasallallahu alaihi. Tentu ini adalah orang-orang kafir, orang musyrikin, orang-orang kafir atau juga orang-orang munafik, ya. Karena hakikatnya orang kafir, orang munafik adalah orang-orang kafir. Bahkan itu orang munafik jamaah nasallallahu alaihi innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahasanya semuanya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Jadi paling bawah, fid darkil asfali minan nar. Jadi kalau darajat itu artinya dia naik, sedangkan kalau ini darokat, ini dark artinya darokat itu artinya tangga yang turun ke bawah. Jadi di paling bawah ujung atau mungkin diistilahkan dengan kerak neraka. Jadi orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Nasallallahu alaihi wasallam.
Ya mudah-mudahan dengan ini ya kita jamaah ya ana berwasiat tadi ana dan antum semua ya agar kita banyak-banyak kita di antara kita berdoa. Tentunya doa itu kita amalkan, tentunya kita wujudkan dalam bentuk amal perbuatan kita. Sebab doa kita itu Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu surga dan memohon kepadamu surga wa ma qarraba, dan juga amalan dan apa-apa yang mendekatkan kami surga itu dari perkataan dan perbuatan. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah seperti ini dalam artian kita mewujudkan dalam perbuatan kita, di dalam amal kita tentunya. Jadi perbuatan kita perkara itu, jadi itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kita taufik dan hidayah untuk beramal dan berucap dengan apa-apa yang akan mendekat kita ke surga. Nah sebabnya kita juga ya tentunya juga wa na'udzubika, kita berlindung kepada Allah dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan ke neraka itu min qaulin aw amalin, dari perkataan dan juga dari perbuatan. Ya, jadi seperti itu. Subhanallah jamaah, itulah indahnya kita memahami semua nas-nas itu dengan syumuliyah, jadi dengan seluruhnya kita pahami, sehingga kita akan makin di dalam kita berdoa itu kita akan betul-betul memahami atau betul-betul merenungi, mentadaburi sambil kita menghayati betul apa kita doa itu, sehingga apa istilahnya, Allah Subhanahu wa taala dengan itu mudah-mudahan berikan taufik kepada kita semua untuk bisa melakukan hal-hal yang kita doakan itu, kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berdoa tentu kita juga berusaha mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari yang kita doa atau kita hajatkan atau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit ini bermanfaat buat Anda dan antum semua ya, untuk terus menambah keyakinan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang ini tadi khususnya untuk yang dua tadi, bahwasanya kita beriktikad berkeyakinan betul bahwasanya surga neraka sudah ada, dan juga kita berikat bahwasanya keduanya itu adalah akan dihuni oleh penghuninya orang yang menjadi ahli jannah. Ja'alana wa iyyakum min ashabil jannati firdausil a'la, itu akan selama-lamanya berada di dalam surga. Adapun juga penghuni neraka, mereka juga nasallallahu alaihi dia akan berada juga selama-lamanya di dalam neraka. Ya mungkin seperti itu yang bisa disampaikan pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan labithina fiha ahqaba. Ya sudah tadi, insyaallah mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik. Ya sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat buat diri Anda sendiri yang membaca dan ikhwan-ikhwan yang mendengarkan tentunya. Baik, Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.